Jebakan Batman. Awas, jebakan Batman. Awas, hati-hati guru, itu jebakan. Itulah sepenggal kalimat adegan dalam film Yesus. Saat Yesus mau dijebak untuk dipersalahkan dengan pertanyaan membayar pajak kepada kaisar. Saya beri caption jebakan Batman. Apa itu jebakan Batman, saudara-saudaraku? Bertemu kembali bersama Pendeta Najaruddin dalam renungan pagiku bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Apa jebakan Batman? Saya cari dan saya tanya kepada Mbah Google dan muncullah. Jadi jebakan Batman itu adalah memiliki arti sebuah strategi penipuan atau sebuah perangkap yang cerdik dan terencana, di mana seseorang tidak menyadari bahwa ia sedang digiring masuk ke dalam situasi yang merugikan, seperti yang digunakan oleh penjahat yang bernama Batman, atau seperti jebakan investasi pasar saham, di mana investor terjebak dalam saham yang sulit dijual saat menguntungkan. Atau banyak yang terjebak dengan ojol, ya, dengan pinjaman online. Tapi banyak yang baik, banyak juga yang terjebak. Itulah jebakan Batman. Kali ini saudara-saudaraku, di dalam Alkitab kita baca Matius pasal 22 ayat 21. Jawab mereka ketika Tuhan Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah itu? Lalu mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Belakangan ini banyak rasa persatuan dan kesatuan di negara kita ini agak renggang. Situasi ketidakadilan, ketidakpuasan masyarakat merenggangkan rasa persatuan dan kesatuan. Saudaraku, kita berdoa NKRI harga mati, dan kita mengharap pemerintahan terus berjalan dengan aman dan sukses dalam melaksanakan program-programnya. Walaupun tidak berarti semuanya berjalan mulus, mungkin akan banyak hambatan. Tetapi mari kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya lagi sebagai orang-orang percaya, menjadi rakyat Indonesia, sebagai orang Kristen menjadi rakyat Indonesia yang mengasihi Tuhan dan mengasihi pemerintah ini. Kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat 7. Demikianlah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah hanya karena ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah.
Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, akan pemerintah. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena murka Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudaraku, dua mandat ilahi ini kepada orang Kristen yang hidup di zaman Perjanjian Baru, di zaman bapak-bapak gereja, di zaman sekarang sampai Tuhan Yesus datang. Dua mandat ilahi ini, yaitu yang pertama mandat rohani, mandat spiritual. Yang kedua mandat kultural, mandat kepada pemerintah. Saudara-saudara yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kewajiban spiritual atau mandat rohani yaitu kepada Allah. Apa itu? Yang pertama di dalam Matius pasal 22. Ini ada urutan sambungan dari Matius pasal 22 ini. Yang kita baca tadi pasal 22 ayat 1. Nah, sekarang pasal 22 ayat 37 dan 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Jadi, mandat ilahi atau mandat spiritual atau kewajiban kepada Allah yang pertama, kita wajib mengasihi Tuhan Allah kita. Kewajiban yang kedua, kita harus bersikap takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Itulah janji Tuhan. Kebahagiaan itu sederhana. Di dalam takut akan Tuhan timbullah kebahagiaan. Beribadah, puji dan sembah Tuhan itu adalah kewajiban spiritual kepada Allah. Saudara-saudara yang gemar beribadah, yang gemar memuji Tuhan, yang gemar menyembah Tuhan, saudara sedang melaksanakan mandat ilahi spiritual. Mengapa kita harus melakukan kewajiban spiritual itu? Yang pertama, karena ini perintah. Yang namanya perintah harus dilaksanakan. Yang kedua, karena ini bukti iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikian kata kata surat Yakobus. Yang ketiga, karena ini adalah bukti kasih kita kepada Allah. Saudaraku, dua mandat ilahi yang kedua adalah kewajiban kultural kepada pemerintah. Yaitu sikap takut, sikap hormat, sikap taat kepada pemerintah. Yang kedua, kita mengabdikan hidup kita, mengabdikan diri kita kepada pemerintah. Padamu negeri, aku berjanji, aku berbakti, jiwa raga kami. Itu adalah lagu pengabdian. Nah, cara-cara kita mengabdi kepada pemerintah dijelaskan. Kita bayar pajak, kita belajar yang bagus, kita kerja yang keras, kita kerja yang rajin. Ada 4 as, kerja keras, kerja cerdas,
kerja ikhlas, dan kerja tuntas, saudaraku. F. Kennedy pada tanggal 20 Januari tahun 1961 berkata, "Jangan kamu tanyakan apa yang aku berikan, apa yang negara berikan kepadaku, tapi bertanyalah kepada dirimu, apa yang aku berikan kepada negara." Itulah adalah pernyataan John F. Kennedy pada tahun 1961. Mengapa kita melaksanakan atau melakukan kewajiban kepada mandat kultural? Karena perintah Allah. Di dalam Matius pasal 22 ayat 21 dan juga Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kedua, mengapa kita melakukan kewajiban kita kepada pemerintah? Alasan yang kedua, karena pemerintah adalah hamba Allah. Hamba Allah yang menyandang pedang, yang menindak setiap kejahatan, yang membuat sejahtera rakyatnya, yang menolong semua warga negaranya, yang membela warga negaranya. Itu ada di dalam tujuan negara Republik Indonesia di alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, mengapa kita wajib melakukan kewajiban terhadap pemerintah? Inilah bukti kita mengasihi, inilah bukti kita mencintai negara Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia. Tidak ada pemerintah yang sempurna, saudara-saudaraku. Tetapi kewajiban kita taat, hormat, patuh hukum, mencintai negara Indonesia adalah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Dan lebih-lebih firman Tuhan ini dikhususkan kepada semua rakyat Indonesia yang beragama Kristen dan umumnya kepada rakyat Indonesia semuanya. Jadi kesimpulannya, kepada Allah kita mengasihinya, kita hormat, kita takut kepada Allah, kita taat, kita beribadah kepadanya, puji dan sembah Dia, setia mengikutinya, pegang janji Allah, lakukan firman-Nya. Mengapa? Karena ini perintah Allah, karena ini bukti iman, ini bukti kasih kita kepada Allah. Dan terhadap pemerintah, kita harus memiliki sikap takut, hormat, taat, mengabdikan hidup kita, diri kita. Dengan bayar pajak, belajar dengan tekun bagi siswa dan mahasiswa, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Kita melakukan itu karena ini perintah Allah. Dan karena pemerintah adalah hamba Allah. Dan ini adalah bukti kasih kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kepada pemerintah negara Indonesia. Apa artinya NKRI harga mati? Inilah kita buktikan dalam sikap hidup kita sehari-hari. Demikianlah renungan pagiku hari ini. Ragiku, bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Haleluya.